Selamat malam teman-teman semua. Izin aku rekam ya untuk perbincangan atau diskusi kali ini sesuai dengan temanya eh, problem pengangguran dan korban PHK pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini sebelumnya suara saya terdengar jelas, apakah atau tidak? Suara saya aman ya? Oke, Aman-aman. ya. Nah, latar belakang diskusi ini sebenarnya tentu eh, berangkat dari apa namanya sebuah mungkin bisa dibilang problem personal ya. Jadi bukan hanya personal saya tapi juga personal teman-teman di sekitar gitu ya. Yang katakanlah ada yang baru saja lulus, ada yang lulus kuliah, terutama lulus kuliah sih. Tapi eh, apa namanya statusnya pun juga akhirnya berubah gitu yang tadinya pelajar ataupun mahasiswa berubah jadi pengangguran. Namun setelah ditilik lagi ternyata problem tentang pengangguran itu nggak sesimpel itu, tapi juga berkaitan dengan problem ekonomi politik, berkaitan dengan regulasi juga, dan regulasi yang paling kelihatan hari ini dalam urusan ketenagakerjaan ya Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Dan kalau kita lihat pengangguran ini juga berkaitan erat dengan PHK gitu ya. Dan data-data soal PHK yang masif sudah ada banyak sekali dan memang eh, di masa depan juga akan terus berlangsung gitu badai PHK yang mungkin ada teman-teman kita yang sempat mengalami PHK di perusahaan-perusahaan startup ataupun PHK massal ya ataupun di perusahaan-perusahaan seperti tekstil, garmen dan segala macamnya. Nah, tapi akhirnya juga problem tentang pengangguran PHK juga multidimensi, tidak hanya bisa dilihat dari aspek ketenaga kerjaan. Kita juga bisa melihat dari aspek-aspek yang lain, entah dari pendidikan, entah dari kepemudaan, maupun dari aspek-aspek bagaimana sebenarnya tanggung jawab negara gitu dalam apa namanya memenuhi hak hak warga negara yang sedang mengalami fase-fase di mana dia nganggur tahun lalu dan beberapa tahun-tahun sebelumnya ada program prakerja misalnya. Tapi itu pun juga ya dalam prakteknya kita juga sama-sama tahu cuma buat sekedar menjalankan program gitu ya, tidak benar-benar ada upskilling ataupun jaminan bahkan yang bisa memastikan seseorang ataupun banyak orang apalagi gitu ya untuk bisa terserap dalam pasar tenaga kerja gitu. Nah, untuk itu kita hadirkan beberapa pembicara yang akan menemani kita berbagi tentang wawasan maupun pengalamannya. Yang pertama nanti berbicara ada Kokom Komalawati atau kita panggil Teh Kokom ya. Beliau ini adalah eh, aktivis buruh, ya dulunya buruh juga, terus menjadi aktivis buruh, aktif di serikat buruh, dan memang concern pada kawan-kawannya yang dulu mengalami PHK sewenang-wenang gitu ya, mengadvokasi, berkampanye dan segala macamnya di eh, apa namanya perusahaan sepatu kalau tidak salah. Kita sapa dulu Teh Kokom, selamat malam. Selamat malam, kawan Panji. Selamat malam kawan-kawan yang lain juga. Selamat malam mingguan. Ya, ini kita malam mingguan tidak jalan-jalan, kita diskusi. Iya, betul. Oke, kita lanjut. Nanti Teh Kokom membicara pertama ya. Ya, Lalu selanjutnya ada, saya perkenalkan ada Bung Lukman Ainul dari peneliti di Lembaga Informasi Perburuan Sedane atau disingkat LIPS. Selamat malam, Bung Lukman. Halo, selamat malam kawan-kawan dan Bung Panji. Mohon maaf Ya, saya off cam ya. ya, tidak masalah. Ya, nanti Bung Lukman ini Oke, sebagai peneliti akan bisa lebih secara
komprehensif ya menjelaskan tentang problem yang sedang kita diskusikan malam ini, terutama dari aspek ketenaga kerjaannya ya. Lalu selanjutnya yang pembicara ketiga nanti ada Kak Eling Pangestu. Ini dari beliau ini adalah lulusan mahasiswa pasca sarjana UGM yang sekarang mengemban amanah di sebagai direktur Circle Institute gitu ya. Nah ini Kak Eling akan membahas tentang masalah PHK, masalah pengangguran, dan Undang-Undang Cipta Kerja dari sudut pandangnya sebagai pemuda. Dan pemuda yang baru saja lulus kuliah namun belum mendapat pekerjaan. Ya, halo teman-teman semua. Selamat malam mingguan diskusi hari ini. Ya, itu barangkali posisi yang merepresentasikan banyak orang juga ya, Kak Eling ya. Iya, benar. Benar banget. Oke. Hari ini kita berbagi keresahan ya. Lalu nanti pembicara keempat ada Bung Muhammad Rida atau Muhammad Ridho nih panggilannya Bung. Biasa ya. Kalau saya ngikutin diskusi Ridho. Panggilannya Rido aja gitu. Ridho. Kalau Rida kan tulisan, kalau di kan Rido jadinya kan. Ridho. Oke. Iya. Nah, Bung Ridho ini adalah PhD candidate di Northwestern Illinois University dan aktif sebagai editor Indo Progress dan juga statusnya apa sekarang? Caleg atau bacalek berarti, Bung? Udah caleg kita sekarang. Oh, udah caleg ya Iya, udah ditetapkan soalnya. ya di apa di Partai Buruh ya. Nah, nanti Iya. akan menjelaskan tentang problem pasar tenaga kerja fleksibel dan dampaknya bagi pekerja dan dampaknya bagi pengangguran dan juga problem tentang minimnya jaminan sosial ataupun perlindungan sosial bagi rakyat dan sudut pandang tentang negara kesejahteraan. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada pertama Teh Kokom untuk mendiskusikan tentang pertama bagaimana pengalaman Teh Kokom tentang perjuangan membela korban PHK gitu. Sejak tahun berapa dan bagaimana kisahnya. Lalu juga bagaimana peranan dan evaluasi serikat buruh terhadap dalam perjuangkan ataupun membela korban pengangguran, korban PHK. Dan kira-kira eh, bagaimana gerakan yang diperlukan ke depannya untuk memperjuangkan korban PHK. Oke, untuk waktunya sebenarnya lebih enak kalau kita bisa diskusi lama-lama gitu ya. Tapi karena kita tahu bukan kita yang menentukan waktu, jadi 15 menit dulu nanti kita bisa sambung lagi di sesi diskusi. Silakan, Teh Hokom. Iya, selamat malam kawan-kawan. Terima kasih juga buat Circle Institute yang sudah ajak saya untuk bermalam mingguan berfaedah, gitu kan. Senang sekali hari ini kita bisa berdiskusi. Ya, seperti yang tadi Bung Panji sampaikan, bagaimana pengalaman saya dalam apa ya namanya berkecimpung kali ya ngurusin kawan-kawan yang ter-PHK, lalu bagaimana kelanjutannya seperti itu. Ya, kalau awal saya sendiri dulu pernah 2012 saya di PHK. Jadi ketika saya di PHK belum mengenal Undang-Undang Cipta Kerja. Masih Undang-Undang 13 gitu kan. Saya di PHK 2012 waktu itu saya sendirilah dalam prosesnya. Ketika awal 8 orang, lalu dalam prosesnya hanya sendirian gitu kan. Nah, lalu di Juli 2012 berlanjut karena saya waktu itu memang persoalannya adalah karena union busting mendirikan serikat. Di 2012 PHK karena apa namanya mogok massal. Di 2012 PHK 1.300, kasusnya berlanjut sampai 2018. Jadi kasus PHK-nya sampai 2018. Ada perbedaan antara kasus saya dengan kawan-kawan. Untuk kasus saya karena perusahaan menggugat gitu sehingga berlanjut ke PHI kurang lebih sekitar 2 tahun gitu kan, walaupun akhirnya
sama-sama dikalahkan. Saya dikalahkan mendapatkan PHK 2 kali ketentuan, perusahaan juga dikalahkan harus membayar pesangon. Karena awalnya kan saya meminta dipekerjakan, lalu perusahaan juga maunya mem-PHK saya tanpa pesangon. Nah, kalau untuk yang 1.300 itu agak berbeda karena kami sepakat untuk tidak membawa kasus ini ke PHI, gitu kan, karena sejujurnya saya dan kawan-kawan tidak percaya dengan mekanisme peradilan di PHI itu lama gitu, dan akhirnya kasus saya sendiri sampai 2 tahun gitu. Nah, itu buat dengan hasil yang belum tentu juga itu memuaskan, karena saya yakin sekali di PHI itu adalah win-win solution, nggak bakalan ada sedikit sekali gitu kan, nggak tahulah berapa persen yang menyatakan bahwa buruh akan mendapatkan kemenangan mutlak. Itu dulu di 2012, apalagi di sekarang di era Undang-Undang Cipta Kerja, di mana di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu jelas ada pesangonnya yang berbeda gitu kan, di Undang-Undang Cipta Kerjanya dengan di PP 35-nya, nilai pesangon yang menjadi lebih kecil. Nah, ini akan sangat merugikan sekali kawan-kawan. Nah, untuk pengalaman saya yang 1.300 memang karena waktu itu di 2012 kawan-kawan ada yang akhirnya bekerja kembali gitu kan, tapi ada juga yang akhirnya sulit untuk mendapatkan pekerjaan gitu kan, kawan-kawannya sulit mendapatkan pekerjaan. Kalaupun untuk mendapatkan pekerjaan harus beruntung sekali mungkin kalau memang ada kawan-kawan yang memiliki skill menjahit, itu agak mendingan di 2012 kawan-kawan bisa mendapatkan pekerjaan. Tapi kalau yang tidak mempunyai skill menjahit itu akan sulit sekali mendapatkan pekerjaan. Kalaupun mendapatkan pekerjaan harus dengan caranya bayar. Itu di 2012-an gitu kan. Nah, pasca Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, saya juga ada mengurus mengadvokasi beberapa kasus yang PHK, baik PHK pribadi ataupun PHK massal. Nah, ini agak mulai agak sedikit agak sama sih sebetulnya kasus-kasus repotnya sama gitu kan. Cuma yang membedakan adalah PHK yang dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja, nilai pesangonnya jauh sekali dengan di tahun 2012. Jadi kalaupun mereka PHK ada kehilangan sekitar 65% deh nilai pesangon dibanding Undang-Undang 13. Tentu kita tahu sekali gitu kan bahwa ketika orang ter-PHK, pesangon itu adalah bekal buruh yang ter-PHK untuk hidup maupun untuk menjalankan untuk mereka bisa entah itu jualan ataupun yang lain-lain. Tapi dengan nilai PHK yang sangat kecil sekali, ya sepertinya sulit untuk kawan-kawan itu. Ada banyak cara yang dilakukan oleh kawan-kawan gitu kan. Baru-baru ini setelah ada ojek online, nah kawan-kawan rata-rata larinya ke sana. Kan ketika mereka ter-PHK mereka menjadi ojek online gitu, walaupun tentu dengan persoalan-persoalan yang dihadapi juga oleh mereka kan. Yang lain lagi adalah yaitu tadi cara yang lain bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan, entah itu jualan online dan yang lain-lain dengan ya nggak seberapa lah gitu. Tapi tidak sedikit juga yang akhirnya teman-teman tidak mendapatkan pekerjaan yang lain-lain, tapi itu dengan kondisi ekonomi yang tentu sangat berbeda ketika mereka bekerja gitu kan. Nah, yang baru lagi yang dihadapi sekarang itu adalah maraknya karena dengan di Undang-Undang Cipta Kerja kita tahu bahwa di sana mengatur PHK-nya berbeda dengan di Undang-Undang 13. Di Undang Cipta Kerja itu perusahaan bisa melakukan PHK dengan tanpa penetapan dari PHI gitu. Saya nemunya sekitar 2 kasus gitu kan, di mana perusahaan melakukan PHK lewat
WA aja. Jadi dengan WA kamu terus sudah PHK, gitu. Tidak perlu bekerja kembali, pesangonnya sudah dikirimkan. Kalaupun memang kamu tidak sepakat, ya silahkan kamu menggugat sendiri. Ini luar biasa menurut saya gitu kan, dimana yang harusnya negara gitu kan memberikan jaring pengaman dengan apa namanya hadir gitu kan, dengan hadir bahwa di Undang-Undang 13 kan ada klausul yang menyatakan bahwa baik pengusaha maupun PHK itu adalah hal yang terakhir, semaksimal mungkin tidak boleh terjadi PHK. Nah di undang-undang yang baru itu dengan enteng sekali bisa melakukan itu gitu kan. Ini luar biasa, banyak sekali kasus-kasus PHK, apalagi di 2020 pas bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, itu kita berhadapan dengan pandemik yang PHK-nya luar biasa sekali. Di Banten sendiri ada sekitar, kalau tidak salah, ada sekitar lebih dari 50 perusahaan yang sudah melakukan PHK. Ya, pemerintah walaupun mereka bilang bahwa akan hadir lagi apa namanya lowongan-lowongan pekerjaan yang baru, tapi dalam faktanya atau pengangguran bisa turun, tapi dalam faktanya setahu saya saat ini adalah kawan-kawan banyak berbondong-bondong mencari pekerjaan. Walaupun perusahaan bisa tutup di Banten, mereka menutup perusahaan lalu mereka pindah ke beberapa daerah lain gitu. Ya mungkin di daerah lain terserap tenaga kerja, tapi di Banten sendiri sulit sekali mendapatkan pekerjaan seperti itu. Nah, saya mungkin bisa share, nggak apa-apa ya, saya share sedikit tentang Undang-Undang Cipta Kerja, di Ya, mana silakan. Udah ngirim PPT ya kalau nggak salah. iya udah ada ya. Ya, saya hanya menegaskan saja tentang Undang-Undang Cipta Kerja bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya pekerjaan makin sulit, tapi PHK semakin mudah. Jadi ada yang akan saya sampaikan dari di sini tentang mitos lapangan pekerjaan, tentang makalah pada tenaga kerja, perluasan buruh serabutan, pemecatan, lalu itu terakhirnya itu adalah apa yang harus dilakukan gitu kan, seperti itu. Oke. Nah, iya, kita tahu di tahun 2020 sampai sekarang pemerintah menggembar-gemborkan bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu akan menciptakan sejuta lapangan pekerjaan. Nah, kalau dalam konteks saya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memang menyatakan menjanjikan perluasan lapangan pekerjaan dengan melalui fasilitas yaitu ya seperti yang kita sering dengar, mendatangkan investasi yang sebanyak-banyaknya, lalu bagaimana pelayanan birokrasi terhadap investasi, perampokan lahan untuk investasi, lalu pengerukan dana masyarakat untuk cadangan investasi melalui lembaga pengelolaan investasi dan fleksibilisasi pasar kerja ini yang saat ini sedang dihadapi oleh kawan-kawan buruh gitu kan. Ya, tadi disampaikan bahwa pemerintah sudah mengklaim mengurangi pengangguran dengan lumayan banyak. Ya, saya sendiri sih nggak tahu juga apakah ini benar ataupun tidak gitu kan. Karena nyatanya banyak pabrik besar di Tangerang yang memang mereka sudah tutup di Tangerang, pindah ke lain, dan ada ribuan buruh di Tangerang yang saat ini sulit mendapatkan pekerjaan. Gitu kan. Nah, yang dihadapi sekarang itu adalah kenyataannya lapangan kerja yang dijanjikan itu yaitu tadi bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan itu harus nyogok dari 1 juta sampai baru 2 hari yang lalu saya bertemu dengan kawan-kawan buruh di Kabupaten Tangerang, mereka menyatakan tahun 1 tahun yang lalu mereka untuk kerja bayar 12 juta. Nah, untuk tahun ini dari yang 12 juta naik jadi 15 juta gitu kan, ini luar biasa sekali. Lalu selanjutnya yaitu tentang makalah tenaga kerja. Ini tercantum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang selama ini Serikat Buruh abai dengan ini.
saya melihat ada dua jenis makelar tenaga kerja, yaitu yang berbadan hukum seperti yayasan, dan yang sekarang digembar-gemborkan oleh pemerintah itu adalah BLK. Pemerintah menyatakan bahwa program BLK itu tepat banyaknya PHK lalu disediakan BLK. Padahal dalam kenyataannya mereka-mereka yang sudah masuk ke BLK pun sama sulit juga mendapatkan pekerjaan. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja saya mendapatkan satu kasus lah ya di Tangerang bahwa pemerintah daerah itu kan bekerja sama dengan BLK dengan Disnaker untuk ada perjanjian bahwa harus mengurangi pengangguran dengan BLK. Nah, alumni BLK ini dipekerjakan di pabrik dengan status magang. Dengan status magang mereka bekerja dengan jam kerja yang sama seperti buruh biasa, tapi upahnya hanya setengahnya. Itu yang dikatakan pemerintah itu adalah keberhasilan. Nah, yang kedua itu adalah makelar tenaga kerja yang tidak berbadan hukum itu yang tadi saya ceritakan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan itu kita ya harus bayar, baik itu ke tokoh masyarakat, kalau di sini dibilangnya jarok gitu kan, baik ke ormas ataupun yang lain-lain lah. Nah, ini ada perluasan pekerjaan serabutan di berbagai sektor. Kalau mungkin dulu saya selalu berpikir bahwa kerja serabutan itu adalah kayak yang di pasar lah atau ada tukang yang lain-lain. Padahal setelah tahu bahwa melalui Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya buruh-buruh formal itu pekerjaannya adalah pekerjaan serabutan gitu, kayak di manufaktur itu ada buruh kontrak, outsourcing ataupun BHL. Yang buruh kontrak dan outsourcing itu semuanya dilegalkan. Kayak di gig ekonomi ada ojol, freelance, sama di media massa juga ada jurnalis lepas. Perkebunan atau pertambangan ini bukan hal yang aneh yang kita dengar bahwa di mana mereka rata-rata adalah buruh harian lepas, ya itu juga berlaku juga di sektor ya kayak guru dengan posisi guru yang sekarang, guru honor dan yang lain-lain. Selanjutnya ini pemecatan, ini yang luar biasa sekali, bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu tadi yang saya sampaikan bahwa PHK itu sangat-sangat mudah sekali, baik dengan surat 7 hari sebelum PHK pengusaha bisa memberikan surat itu ke buruhnya, gitu tanpa perlu perundingan. Padahal kita tahu kalau tidak sepakat silahkan kamu ke PHI. Kita tahu proses PHI itu lama, mahal juga, gitu kan. Nah, yang kedua adalah mempermudah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu alasan melakukan pemecatan sangat mudah sekali dan jadi lebih banyak kan, bahkan perusahaan bisa melakukan PHK dengan mengantisipasi terjadinya bangkrut. Nah, dengan tidak dirundingkannya maka ini bisa disimpulkan bahwa pengawasan itu tidak pekerjaannya akan semakin, tanpa itu pengawasan selama ini pekerjaan mereka tidak ada hasil yang baik gitu kan. Pengawasan tidak bekerja dengan baik, apalagi dengan sekarang gitu kan, dengan PHK yang tidak perlu ada penetapan dan yang lain-lain. Nah, yang keempat itu adalah nilai pesangon yang semakin kecil. Ya, filosofi pesangon itu sebenarnya adalah kalau pesangon buruh besar, maka pengusaha tidak akan mem-PHK dengan semenang-menang. Nah, ini berbalik di Undang-Undang Cipta Kerja. Pesangon diperkecil, PHK akan semakin mudah gitu kan, karena ya udah bayarnya pun nggak perlu susah-susah gitu. Dulu saya untuk PHK makan waktu berapa lama, mendapatkan 2 kali ketentuan. Nah, kalau sekarang itu berbeda. Selanjutnya adalah itu tadi apa yang dilakukan. Saya ingat sekali semenjak PP 78 itu agak kesulitan dalam mengorganisir kawan-kawan.
sebelum itu mungkin agak mudah gitu kan untuk mengumpulkan kawan-kawan pendidikan berdiskusi dari semenjak Undang-Undang PP 78 di 2015 sampai sekarang kami agak kesulitan sekali. Bukan cuma saya, mungkin kawan-kawan yang lain juga kesulitan dalam mengajak kawan-kawan untuk melakukan diskusi dan yang lain-lain. Kita juga menyadari sekarang bahwa gerakan buruh itu semakin melemah karena banyaknya PHK. Selain banyaknya PHK juga dengan kerja kontrak dan outsourcing itu membuat, kalau saya ngobrol dengan kawan-kawan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, serikat buruh itu berada di ambang kebangkrutan, bukan karena anggota-anggotanya yang buruh-buruh yang masuk dengan status kontrak, dengan status harian lepas dan outsourcing, tentu mereka segan untuk menjadi anggota serikat buruh. Serikat buruh banyak, tapi anggotanya menurun gitu kan. Nah, yang lain lagi itu adalah perpecahan di antara serikat buruh. Sudah menjadi cerita lama bahwa biasanya habis kongres itu sering sekali terjadi perpecahan di serikat buruh. Lalu kekerasan dari negara dan pengusaha. Nah, pelemahan-pelemahan tersebut yang sekarang ini dialami oleh serikat buruh itu memang ada peran dari organisasinya sendiri. Kenapa? Karena pendidikan-pendidikan yang tidak jalan, kan? Sekretariat-sekretariat yang sudah sepi dari diskusi-diskusi, sehingga kesadaran dari kawan-kawan buruh itu sangat lemah sekali untuk berorganisasi. Bahkan mungkin di buruh-buruh yang masuk tahun 2020-2021, mereka enggan untuk berserikat. Buruh-buruh sekarang lebih berpikir hari ini saya adalah bagaimana caranya bisa mempertahankan pekerjaan, karena kalau saya berserikat, saya akan pendidikan atau diajak demo dan yang lain-lain, maka ancaman sekarang itu adalah PHK. Itu mungkin kawan-kawan dari saya. Terima kasih. Kalaupun memang ada yang tidak jelas, nanti kita akan diskusikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi menarik sekali materinya ini berdasarkan analisis terhadap ukuran dan juga melihat pengalaman dan ya realitas yang terjadi gitu ya. Dan ya tadi Theo menceritakan pengalamannya di PHK dan apa namanya mengadvokasi kawan-kawan yang juga di PHK di tahun 2012 dan 2018 dan eh, ternyata dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ketentuan mengenai PHK ini menjadi lebih mudah gitu ya kan. Tinggal cukup di WhatsApp aja gitu. Bisa apa namanya? Sementara kalau dulu ada banyak sekali prosedurnya, sekarang udah lebih fleksibel, lebih mudah dan juga setelah di PHK pun juga realitasnya Undang-Undang Cipta Kerja yang katanya menjanjikan kemudahan untuk membuka lapangan kerja atau agar pekerja bisa terserap dalam lapangan pekerjaan ternyata tidak terjadi gitu karena banyak yang justru masih terdapat praktek-praktek seperti mau kerja ya harus bayar dulu gitu. Jadi cukup ngeri juga ya bayarnya tuh ya ibaratnya nyogok lah ya 1 juta sampai 15 juta gitu kan. Dan ada makelarnya juga yang bayarnya bisa 500 sampai 20 500.000 sampai 20. Dan memang salah satu PR yang penting yang digarisbawahi Teknokom di akhir tadi perlunya untuk kembali ke basis gitu ya karena terjadi pelemahan serikat buruh ibaratnya ya karena sistem ketenaga kerjaannya menjadi fleksibel maka keanggotaan di serikat buruh pun juga pada ini ya hilang-hilangan karena di PHK kemudian karena kontrak kerjanya pun juga jadi pendek dan outsourcing segala macam. Terima kasih Tekokom. Lalu berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari Bung Lukman Ainul dari Lembaga Informasi Perburuan Sedane. Selamat malam, Bung. Ya, selamat malam teman-teman. Suara saya jelas kan ya? Jelas banget. Kita pengen tahu banyak nih tentang bagaimana nih implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap katakanlah badai PHK gitu yang terjadi
selama ya setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Dan juga eh, bagaimana pandangannya tentang analisis terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri yang janjinya mau apa namanya menyerap tenaga kerja dan mengentaskan pengangguran, tapi ternyata malah tidak terjadi seperti itu. Dan sebenarnya regulasi apa yang diperlukan untuk bisa eh, apa namanya memecahkan masalah yang dialami bagi orang yang menjadi korban pengangguran maupun tadi juga ada pekerja-pekerja rentan gitu ya yang kayak freelance dan segala macamnya dan apa regulasi yang bisa melindungi mereka. Ya, waktunya 15 menit, Bung. Persilahkan. Oke, selamat malam teman-teman. Ya, terima kasih kepada Circle Institute mengajak kami untuk berdiskusi, terutama saya mewakili lembaga informasi perguruan sedangnya. Ya, tadi Tekopom telah menjelaskan banyak hal gitu ya tentang implikasi Undang-Undang Cipta Kerja pada badai PHK ya. Jadi yang perlu digarisbawahi juga adalah Perpu Cipta Kerja ini sebenarnya hanya melanjutkan program pasar tenaga kerja gitu ya. Jika melihat mengacu kepada uh, Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 tahun 2003 waktu itu gitu ya, yang mendorong fleksibilisasi hubungan kerja. Nah, Perpu Cipta Kerja Perpu Cipta Kerja ini sangat menyempurnakan gitu ya, menjadi fleksibilisasi waktu kerja, upah tadi yang sudah diceritakan oleh Tekokom, perekrutan dan juga pemecatan gitu. Nah, di fleksibilisasi perekrutan misalnya, kan kita sudah sama-sama tahu ya gitu ya, hari ini tugas utama negara menyiapkan cadangan buruh gitu yang siap pakai, apalagi kompetensi memadai gitu, yang sesuai kebutuhan industri gitu. Nah, karena itu negara membuka lembaga-lembaga pelatihan kerja, termasuk juga menyiapkan teman-teman kita di bangku kuliah kayak gitu, siswa-siswa sekolah. Jadi pengusaha tuh memiliki banyak pilihan untuk merekrut tenaga kerja yang terampil gitu. Juga perusahaan dapat merekrut secara langsung atau melalui yayasan penyalur tenaga kerja. Kadang balai-balai latihan kerja berperan sebagai penyalur tenaga kerja yang tadi Tetekom udah jelaskan juga gitu ya. Nah, mekanisme perekrutan baik yang langsung maupun melalui agen penyalur ini kan sangat bermasalah ya gitu. Bahkan diwarnai dengan kekerasan dan intimidasi gitu. Misalnya kita sering banyak melihat flyer-flyer lowongan kerja mencantumkan siap kerja di bawah tekanan, good looking gitu, fresh graduate gitu, tinggi badannya misalkan 160 cm, kayak gitu-gitu ya. Dan ada juga yang lebih penting juga gitu, ada yang lebih genting yaitu soal para penyalur pungutan liar saat perekrutan ini gitu. Praktek penyaluran tenaga kerja terjadi dengan sangat barbar gitu. Tidak hanya penyalur yang berbadan hukum gitu, LPK dan baik latihan kerja yang lainnya gitu. Seperti sudah dijelaskan oleh Tekokom tadi, apa namanya, setiap buruh harus membayar untuk masuk kerja 20 juta sampai 25 juta di sendiri, masuk ke perusahaan yang sektornya elektronik itu sangat besar gitu ya, sampai di atas 15 juta, 25 juta kayak gitu. Nah, masuk lagi ke dalam hubungan kerja yang fleksibel gitu. Bentuk-bentuk hubungan kerja yang fleksibel di dalam Perpu Cipta Kerja ini yang dimana buruh dapat dipekerjakan sesuka perusahaan gitu, termasuk mengalihkan pekerjaan ke perusahaan lain gitu, dialihkan gitu. Terus juga untuk itu kita diperkenalkan kan dengan jenis-jenis hubungan kerja yang melekat pada jenis pekerjaan atau durasi pekerjaan kayak gitu. Yang sebenarnya undang-undang membedakan dua istilah hubungan kerja gitu ya, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu gitu. Sedangkan dalam pengupahan hanya dikenal dua jenis gitu.
yaitu upah satuan, waktu, dan satuan hasil kan gitu. Dalam prakteknya hubungan kerja fleksibel sengaja dicampur adukan gitu ya dengan pengupahan fleksibel. Misalnya aja buruh borongan, buruh harian gitu, buruh outsourcing, buruh kontrak, atau buruh tetap. Sekarang banyak banget jenis buruh lainnya gitu, mitra atau apapun gitu. Kenapa dicampur adukan gitu? Pertanyaan kan gitu. Untuk apa lagi gitu? Kalau bukan untuk menyiasati hukum gitu. Misalnya aja buruh A kerja bagian finishing udah 10 tahun gitu. Hubungan kerjanya waktu tidak tertentu alias tetap gitu. Tapi buruh A ini diupah dengan basis borongan dengan alasan bagian finishing bukan inti produksi gitu. Jadi ada kasus gitu di pabrik garment pembuat H&M gitu di Grobogan, semua buruh produksinya itu adalah buruh buruh kontrak kayak gitu, mau dia bagian introproduksi atau bukan gitu. Nah, kayak gitu. Terus ada lagi dengan fleksibilisasi waktu gitu. Waktu yang diatur adalah jam kerja dan luar jam kerja gitu. Disinilah asal mula terjadinya no work no pay gitu, fleksibilisasi waktu kerja yang berarti pemilik perusahaan hanya mengaku nilai kerja pada saat pelaksanaan gitu, saat dia kerja aja gitu dan menghasilkan pekerjaan gitu. Yang tentunya harus berkualitas kan gitu. Pemilik perusahaan tidak mengakui itu waktu istirahatnya atau cuti sebagai bagian dari kerja gitu. Itu sudah dipisahkan kalau udah masuk no work no pay gitu. Hak cuti itu dianggap sebagai beban gitulah buat perusahaan, apalagi cuti haid, cuti melahirkan dan lain-lainnya kayak gitu. Fleksibilisasi waktu kerja juga kan berarti dapat mempergunakan perusahaan dapat mempergunakan buruh di waktu yang dibutuhkan aja gitu dan membuangnya seketika dia tidak dibutuhkan kayak tadi ceritanya Telkom kan ya udah lu bisa di PHK kapanpun gitu. Kalau ini yang lebih ekstrimnya gitu yang no pay gitu. Bagian ini mengatur fleksibilisasi waktu kerja gitu. Negara bisa menetapkan jumlah maksimum kerja gitu dan lemburnya juga memberikan kesempatan pada perusahaan untuk mengatur waktu kerja sendiri. Karena peran negara ini hari ini dikurangi mengatur waktu kerja kayak gitu. Perlu dibuat klausul pengaturan diserahkan ke tingkat pabrik kayak gitu. Di beberapa pasal dalam Perpu Cipta Kerja yang melimpahkan kewenangannya kepada negara, kewenangan negara kepada pemilik perusahaan gitu ya. Seperti yang diatur bukan perundingan kolektifnya gitu, tapi bentuk pengaturannya yang diatur tapi bukan bentuk perundingan kolektif gitu. Jadi kalau misalkan tadi ada serikatnya, misalkan ada serikat buruh atau serikat buruhnya tidak terlalu berfungsi, maka jam kerja dapat diatur lewat peraturan perusahaan lewat PP gitu, tidak masuk ke dalam PKB kayak gitu. Pengupahan fleksibel ini ada pun yang diatur dalam pengupahan ini seluruh jenis pengupahan dari upah minimum, struktur, skala upah kerja lembur kayak gitu, upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu gitu. Bentuk dan cara pembayaran upah ini dapat diperhitungkan gitu ya dengan upah dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya kayak gitu. Nah, di Perpu Cipta Kerja tadi Telkom telah menjelaskan bagaimana penghitungan pesangon tidak memasukkan sebagai bagian dari kebijakan pengupahan sekarang kayak gitu. Nah, kan gini ya, berarti artinya filosofi pesangon sebagai cara untuk mencegah terjadinya PHK dan uang pesangon sebagai cara bertahan hidupnya buruh selama belum mendapatkan pekerjaan yang lain, selama dia nganggur itu dia akan mengandalkan uang pesangon gitu. Itu tuh dihilangkan gitu. Sekarang tuh ya udah kamu keluar aja dan tidak diperdulikan lagi negara atau perusahaan gitu. Nah,
dengan begitu kan Perpu Cipta Kerja gitu tidak bermaksud melindungi hak atas pekerjaan gitu. Kebijakan pengupahan dalam Perpu Cipta Kerja ini berlandaskan prinsip no work no pay gitu, dengan dua mekanisme tadi gitu, yaitu upah satuan waktu dan upah satuan hasil. Pengaturan upah yang fleksibel itu juga dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang terlibat menetapkan upah dengan tetap berpegang pada ekosistem investasi tentunya gitu ya. Dan membiarkan pengusaha mengatur pengupahan di tingkat pabrik gitu. Yang sekarang tuh ya kita tuh disuruh berantem langsung gitu dengan negara kan gitu. Nah, sekarang masuk ke dalam ada lagi fleksibilisasi pemecatan tadi saya bilang. Dalam fleksibilisasi pemecatan dalam Perpu Cipta Kerja ini terdapat istilah teknis, yaitu pengakhiran atau pemutusan hubungan kerja yang putus kontrak atau kontrak tidak diperpanjang. Fleksibilisasi pemecatan berkaitan dengan jenis-jenis hubungan kerjanya kayak gitu. Fleksibilisasi pemecatan berangkat dari prinsip mengurangi jumlah buruh adalah hak pengusaha hari ini gitu. Karenanya alasan-alasan memecat buruh gitu mengakomodasikan kepentingan perusahaan ya, yang tadi tinggal WhatsApp, tinggal SMS, tinggal telepon pemecatannya. Ini dibuat dengan semudah mungkin gitu. Sebagai tambahan, Perpu Cipta Kerjanya kembali mencantumkan pasal kesalahan berat sebagai alasan untuk memecat buruh gitu. Nah, jadi kalau dalam isu utama dalam fleksibilisasi pemecatan bukan besaran pesangon, tapi berapa lincah perusahaan dapat memecat buruh sekarang gitu. Bagi perusahaan model pemecatan dengan harus berunding kolektif atau harus mendapatkan persetujuan pemerintah, itu tuh ke PHI dulu atau kemana dulu, itu tuh terlalu ribet sekarang gitu. Dengan WhatsApp itu udah beres gitu persoalan. Pemecatan kan cukup diberitahukan kepada yang bersangkutan lewat WhatsApp tadi gitu. Hak atas pekerjaan dan hak atas berunding kolektif hari ini, atau hak kita sebagai buruh gitu sedang dilucuti melalui mekanisme pemecatan ini gitu. Yang kedua itu tadi pertanyaannya kritik kepada Undang-Undang Cipta Kerja ya, Mas? Iya. Pertama, kritik. Perpu Cipta Kerja ini membiarkan kita kelas buruh gelut gitu dengan pemilik alat produksi tanpa bantuan negara kan gitu ya. Kalau ada yang masih percaya dengan negara gitu. Kalau beberapa pasal kan yang diserahkan untuk disepakati di tingkat pabrik, misalnya pasal kalau nggak salah saya nanti dikoreksi ya, pasal 88A ayat 3 di Perpu Cipta itu tuh bilang pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja buruh sesuai dengan kesepakatan. Tahun kemarin misalkan gitu lebih dari 25 pabrik gitu membuat kesepakatan no work no pay, hasilnya buruh kan babak belur gitu. Upah dipotong, cuti tahunan dihapus, kompensasi dikurangin, dipecat dengan sewenang-wenang gitu. Nah, mestinya kan dalam masalah-masalah krusial ini gitu rakyat gitu mendapat dukungan gitu dari negara harusnya kan gitu. Kenapa sih harus dibantuin gitu oleh negara gitu? Ya iyalah kan gitu. Buat apa gitu ada negara gitu kalau membiarkan rakyatnya sengsara kan gitu. Tapi ini bukan soal bantu membantu antara negara dan rakyat gitu. Karena kita sendiri sama-sama tahu gitu kaum buruh atau kita sebagai kelas pekerja itu tidak memiliki apa-apa kecuali tenaga tenaga gitu. Orang bisa nafas aja sekarang di polusi yang semakin brutal ini udah alhamdulillah gitu. Apalagi kan kalau pengusaha punya modal, alat kerja,
unit usaha yang lebih dari satu dan segala macamnya gitu ya. Negara sebenarnya jadi negara harus ngebantuin juga kita kaum buruh gitu, kaum tani, kaum perempuan dan lainnya lah gitu. Kesimpulan di Perpu Cipta Kerja menurut saya penyelenggara negara gitu dengan harusnya memberikan berbagai kemudahan. Perpu Cipta Kerja sekarang segenap jiwa raganya gitu memberikan berbagai kemudahan kepada investor, bukan kepada kelas buruh atau kepada rakyatnya gitu. Tujuan awal Cipta Kerja gitu maupun perpunya emang untuk kemudahan para investor, perizinan yang semakin mudah dan murah gitu, agar investor dari luar negeri datang merasa aman, nyaman gitu. Yang kasus seperti Rempang dan sebagainya itu diamankan lah, berinvestasi dengan senyaman mungkin sambil tidur-tiduran gitu, kayak gitu. Dapat disimpulkan juga kan kalau Perpu Cipta Kerja ini merupakan ikhtiarnya negara untuk memfasilitasi kapital gitu, keuangan dan kapital industri agar dapat berbisnis dengan mudah dan dapat keuntungan yang pastinya lebih besar dengan mempereteli hak-hak rakyatnya gitu. Perpu Cipta Kerja kan memberikan jaminan perizinan mudah gitu, tanah produktif, kawasan industri yang siap pakai, yang di mana-mana sedang land clearing gitu, dan infrastruktur yang lengkap sekarang gitu, di mana-mana pembangunan infrastruktur sedang dibangun gitu. Sebelum Cipta Kerja kan dulu cipta lapangan kerja gitu. Setelah kita perhatikan ini malah keterbalikan ya gitu. Isinya lebih banyak memberikan jaminan kepada investor gitu. Investor daripada jaminan ketersediaan lapangan kerja dan hak atas pekerjaan untuk kita kan gitu. Juga dalam hal ini gitu, Perpu Cipta Kerja sekarang sangat mempermudah perampasan dan pengalihan lahan gitu. Kalau lahan beralih berarti keluarga kaum taninya kan kehilangan pekerjaan gitu ya. Bahkan sekarang mereka mau nanam di mana kalau misalkan tanahnya aja dirampas gitu untuk kebutuhan sehari-harinya. Akhirnya kan anak cucunya pergi untuk mencari kerja ke kota gitu. Terus di kota untuk masuk pabrik harus bayar 25 juta gitu. Ini kan sangat gila gitu ya. Untuk bisa masuk pabrik, mereka bisa saja saya menemukan kasus untuk bisa masuk pabrik, orang tuanya di kampung sampai ngejual tanah, ngegadein tanah kayak gitu. Di pabrik kerjanya kontraknya juga per 3 bulan kadang-kadang itu juga kalau nggak kena pecat. Terus di bulan ketiganya dia menjelang mau puasa, pemilik pabriknya bohong gitu, kondisi ekonomi Ya, halo. Oh, kenapa tuh? Kayaknya terpental deh. Oh, kelempar ya. Enggak, masih ada kok. Commute kayaknya. halo 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 Ya, udah ada lagi suaranya. saya tadi terpental. Ya, udah bisa lagi Iya, sekarang. terpental. Iya, tadi ini ya, pencari kerja kayak gitu untuk mencari kerja di kota, orang tuanya menjual tanah, menggadaikan tanah kayak gitu. Seandainya pun diterima gitu dalam keadaan
kondisi kerjanya yang sangat buruk hari ini gitu. Eh, Kondisi K3-nya, target di dalam pabriknya kayak gitu, dan tidak pastinya dan tidak memiliki kepastian atas keberlangsungan kerjanya gitu. Wah, terpental lagi. Hilang lagi kah suaranya? Nggak terpental. Iya, hilang. Iya, sinyalnya paling. Ya, terpental. Nggak ada di itu. Sabotase nih kayaknya. Luhut, Geranto, apa siapa nih kira-kira? Oh, Udah masuk udah. lagi tuh. Ya, silakan Bung. Udah masuk lagi. Terpental terus. Iya, sewaktu-waktu bisa dipecat, jadi nggak ada jaminan apapun sekarang gitu. Penyerapan tenaga kerja ini adalah ilusi lah gitu, bahwa sebenarnya ini hanya untuk investor kayak gitu. Dan tawaran kebijakan untuk jaminan sosial bagi pengangguran dan pekerja rentan, mungkin ya pertanyaan selanjutnya ya. Teman di samping saya mempertanyakan apa solusinya kalau udah kayak gini gitu. Iya, betul. Kira apa? Saya juga nggak punya solusi sebenarnya. Ataukah apakah mungkin kita kembali ke Uh, tenaga kerjaan seperti sebelumnya, atau ya ini sesuatu yang tidak bisa dihindari gitu? Karena ini kan bukan hanya di Indonesia ya, iya, tapi tidak bisa dihindari ini. ya Ya, kalau aku sih ketersediaan lapangan kerja ini, halo, masalah ketersediaan lapangan kerja yang layak dan tentunya layak dan bermartabat lah, itu sangatlah penting gitu. Terus bagaimana mewujudkannya, kita juga berpikir sih harus kembali pada konstitusi yang kita punya gitu. Bagaimana bunyi konstitusi di pasal 27 ayat 22 itu kan tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak gitu ya. Dan di pasal 33-nya tentang sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh rakyat gitu, atau oleh negara gitu, kayak gitu. Untuk mewujudkan hal tersebut juga tentu kita harus mengkoreksi banyak kebijakan yang sangat kebablasan, keblinger gitu, hanya tunduk pada modal gitu, pada modal yang sudah terbukti ini sangat menyengsarakan rakyat gitu. Pelajaran yang penting yang sedang dilakukan saat ini untuk kita semua mungkin ya, yang sedang terjadi, penolakan Omnibus Law sangatlah sulit untuk kita menangkan gitu ya. Berkali-kali tanggal 2 sekarang nih nanti ada aksi pengepungan di MK kayak gitu. Hal ini menunjukkan bagaimana kuatnya cengkraman pemilik modal dan modal gitu, yang mungkin sudah masuk ke sendi-sendi negara gitu, bahkan ke banyak kampus-kampus yang mendukung itu semua gitu. Tawaran solusi yang sangat